Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana Kholidah, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan melaksanakan tugas PPAK kedua. Universitas Negeri UIN Malang mempunyai visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam berpotensi internasional. Misinya, 1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Rencana jangka panjang pengembangan universitas 25 tahun ke depan. 1. 2006 sampai 2010 Institution Enrollment and Academic Refinement, pemantapan kegelambangan dan pengetahuan akademik. 2016 sampai 2020 Regionalization and Repopulation, pengenalan dan reputasi regional. 2026 sampai 2030 mengenalan kedua dan reputasi regional. Universitas UIN Malang mempunyai 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Humaniora, Fakultas Sains, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan mempunyai pasca sarjana dengan 5 studi. Lebih-lebih jika jurnal internasional bereputasi sehingga semua karya-karya dosen, karya mahasiswa itu bisa menambah UIN Malang sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas versi GS World University Ranking maupun KAIN dan juga lembaga-lembaga yang lain. Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam berputasi internasional. Misinya Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu fakultas yang paling sepuh atau paling tua. Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Humaniora, Fakultas Sains, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan pasca sarjana dengan 15 program studi, sehingga semua program studi yang ada di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik level S1, S2 maupun S3, ada 46 berdasarkan roadmap pengembangan atau rencana induk pengembangan UIN Malang dan juga rencana strategis. Maka kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan international reputation. Jadi pada tahap pengakuan internasional dan bereputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapat dukungan, antaranya dengan berbagai akademik internasional seperti internasional, kemudian juga jumlah mahasiswa internasional kita. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang punya hampir 500 mahasiswa asing dari 3-4 negara kita. Juga mendesain
kurikulum berwawasan internasional juga memperbanyak program studi yang bersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO 9001, 2000, kemudian 9001 sampai 2008 dan 9 SMM. ISO 9001 sampai 2015. Kemudian pada tahun 2020 ada 4 program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi A, sertifikasi, dan dari 47 program studi itu telah banyak yang mendapatkan predikat unggul. Dari kemudian juga banyak yang berpredikat A dan selebihnya adalah predikat B. Dan juga berpredikat baik teman-teman mahasiswa yang saya di kampus kita UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai pusat pengembangan yaitu Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya di pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu dalaman spiritual akhlak. Kemudian yang keluar pilar yang harus dimiliki siswa diantaranya bentuk melalui pendidikan. Yang kedua, kita punya pengembangan bahasa asing, baik itu untuk teman dengan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, pengembangan bahasa Mandarin, dan lain-lain. Yang ketiga, kita ada Rumah Tahfidz Al-Quran atau RTP. Dan pemerintah kita harus jauh seperti itu yang mewadahi hafalannya. Ada yang belum selesai kepala hafalannya agar bisa menjadi salah satu lembaga bisa mengembangkan bakat dan minat Anda, khususnya pada tahfidzil Quran. Bahkan hingga sekarang tidak kurang dari 2000 mahasiswa UIN Malang adalah hafidzoh berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah kampus yang otomatis berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Apabila dengan kampus perguruan tinggi umum, nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Termasuk kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Karena kita harus menyiapkan secara mental spiritual, maka orang yang memiliki mental spiritual itu kantornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa harus melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTA menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan yang ada di kampus kita. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misi semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu sekali lagi berpikir ilmiah harus didasari karena kita adalah masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa.
Karena itu, maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang, berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Berperilaku positif dengan indikator bicara sopan, penampilan sopan, berpakaian sopan, dan lain-lain. Termasuk the body-nya, pakaian-pakaiannya pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai of icons of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan bangsa dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religionis, dan berkebinekaan. Middle Eastern and Global Issues. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap-sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam, seperti konflik Palestina vs Israel, aliansi politik Arab Amerika Barat, oil, economic interest, political despotism, and hypocrisy. Kenapa moderasi relevan dan ungguat di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah northward. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan harmonisasi seperti akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. We are not Middle Eastern Arab. 4. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan international reputation. Jadi pada tahap pengakuan internasional dan bereputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapat dukungan, antaranya dengan berbagai akademik internasional seperti internasional, kemudian juga jumlah mahasiswa internasional kita. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang punya hampir 500 mahasiswa asing dari 3-4 negara kita. Juga mendesain kurikulum berwawasan internasional, juga memperbanyak program studi yang bersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikasi ISO 9001, 2000, kemudian 9001 sampai 2008 dan 9 SMM. ISO 9001 sampai 2015. Kemudian pada tahun 2020 ada 4 program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi A, sertifikasi, dan dari 47 program studi itu telah banyak yang mendapatkan predikat unggul. Dari
Kemudian juga banyak yang berpredikat A dan selebihnya adalah predikat B. Di sini akan menerangkan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi secara etimologis yaitu wasatiyah, jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan bertujuan pada prinsip tawazun antara logika atau rasio. Dalam kondisi seperti ini sudah seharusnya kita berintegrasi dan berkolaborasi baik pada jajaran osmat atau maupun masyarakat luas. Disiplin dan kesadaran diri menjadi kurang dalam mengulangi pandemi. Begitu pula dalam radikalisme yang di Indonesia tak pernah habis dibicarakan. Maka sebagai bangsa Indonesia harus memiliki cara pandang, sikap, dan praktek beragama dengan toleransi, berkomitmen dalam berkebangsaan. Dunia sejak datang COVID-19 itu, yaitu totalnya 200,16 juta, meninggalnya 4,49 juta. Indonesia telah mencapai 4 juta lebih, meninggalnya 131.000. Dampak COVID yang sektor ekonomi melemahkannya daya beli, hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan, rumus sekolah, alasan anak harus bekerja, represi orang tua, kementerian pada anak, dan risiko internal. Pengukuran capaian belajar, kebijakan di sektor pendidikan, bantuan kuota data internal, subsidi UPAN, bantuan UKT, LS pendidikan, dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen. 3 kekuatan pengubah dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, kemajuan pasar. Peran dan peluang UIN atau PTKIN harus utama pengembangan teknologi digital, link dan materi dengan sekitar industri menjadi kekuatan secara terkoneksi. Epicentrum ajaran agama inklusif, cara menjadi Indonesia unggul, harus punya keagungan moral dan spiritual, gandeng ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient penduduk sosial.